ada empat layas makna min arba'in. Yang empat ini tidak akan merasa puas dari empat. Ada empat yang tidak merasa puas dengan empat. Apa itu? Ardun min matarin. Pertama, bumi yang selalu dihujani atau yang selalu didatangi oleh air hujan, maka bumi tersebut tidak akan puas. Tidak akan puas dengan datangnya hujan. Jadi selalu bumi itu membutuhkan air, membutuhkan hujan. Pertama itu. Yang kedua, wa unsan min dakarin, perempuan. Min dakarin, dari lelaki. Ada yang mengatakan lelaki tidak puas dengan wanita. Kalau wanita, ada juga yang wanita tidak puas dengan lelaki. Kalau ini wanita tidak puas dengan lelaki sebenarnya. Kalau dari hadis ini kan wanita tidak akan puas dengan lelaki. Artinya gimana? Artinya nanti kan kemarin kan udah disampaikan. Bahkan ada caranya kan, ada etikanya. Ada etikanya di dalam berjima, di dalam menggauli istri itu kan ada etikanya. Sampai sehingga etikanya, awas para lelaki, jangan Anda memperdulikan perasaanmu sendiri. Karena wanita itu kan kuat. Kalau bisa imbangi kekuatan wanita. Jangan sampai pedulikan hanya untuk mempedulikan kepentingan diri sendiri. Sehingga banyak lelaki yang memperdulikan kepentingan diri sendiri, asal dia udah klimaks saja, udah dibiarkan wanitanya terlena. Bah, ini jangan, itu ada larangannya. Ini sampai sehingga hadis itu menganjurkan seperti itu. Kalau kita menggauli wanita, awas perhatikan kebutuhannya wanita seperti Anda yang membutuhkan. Kita butuh apa sih dalam menggauli wanita? Kita itu kan membutuh puas atau klimaks. Istri Anda pun sama butuh klimaks. Kalau nggak salah di Anatul Tolimin itu ada yang mengatakan sunnah untuk mencari obat agar supaya kuat dalam menggauli istri. Boleh, silakan sunnah. Kenapa? Nah, ini kan ada apa tujuannya agar supaya kita memberikan klimaks atau kepuasan kepada istri kita. Karena jika kita hanya memperdulikan kepentingan kita sendiri, maka itu bisa saja dosa. Membiarkan istri kan, istri masih terlena, masih tinggi-tingginya, kita biarkan, kita tinggalkan. Jangan, oke, hati-hati. Ini kan kita itu mulai dari tidur sampai ke tidur lagi. Rasul kan udah menganjurkan caranya hidup seperti ini dan harus seperti ini, jangan seperti itu, gitu. Dan yang kedua itu yang tidak akan kenyang itu adalah wanita dari lelaki. Yang ketiga adalah wa ainun min nadrin. Ainun min nadrin, mata dari penglihatan, mata dari apa yang kita lihat itu tidak akan puas. Ya, paham? Mata kita, dua mata kita itu kan tidak ada puasnya, tidak akan merasa puasnya dari penglihatan. Apalagi yang dilihatnya itu melihat maksiat, melihat dosa. Wah, itu mah udah tambah lagi, dibantu setan ya tambah. Udahlah, yang kita tahu itu adalah mata tidak akan puas untuk penglihatan, atau sesuatu yang kita lihat itu tidak akan memuaskan. Pengen terus gitu, kok mana Pak egoisme Pak? Kata Gusti, maka jagalah. Nah, musabab gitu, kalau kita sadar bahwa mata itu tidak ada puasnya dari penglihatan, buat apa kalau ada hak mahraman, kalau ada pemunkaran, kalau ada wanita-wanita yang sedikit agak telanjang, yang membuka auratnya, untuk apa kalian lihat? Karena sudah jelas kan mata itu tidak akan merasa puas dari penglihatan. Mending kita pejamkan lalu istighfar, pulang. Wa alimun min ilmin, yang terakhir yang tidak akan merasa puas itu adalah alimun, orang yang sudah berilmu, min ilmin, dari ilmu lainnya, tidak akan merasa dia puas atas ilmu yang ada. Yang artinya, buktinya, tandanya orang yang udah ada pengetahuan atau orang berilmu itu, dia selalu mencari pengetahuan. Arti, sehingga kata kemarin kan udah disampaikan, alal insan ayyatu wa ilma mimman huwa a'lamin wa mimman huwa mithla wa mimman huwa duna. Itulah untuk menunjukkan bahwa kita semangat terus untuk menjadi sebagai orang yang berilmu. Kita itu akan rakus kepada ilmu siapa saja, ilmu orang tua, ilmu yang tinggi daripada kita, apalagi ilmu sesama kita, itu pun diambil. Ilmu yang ada di bawahan kita pun kita ambil. Itulah yang
pembuktian orang yang rakus terhadap ilmu. Nah, yang keempat ini, orang alim atau orang yang sudah ada ilmunya tidak akan merasa puas dengan ilmunya sendiri. Yang artinya dia itu pasti banyak musyawarah, banyak bertanya, banyak dialog, banyak berpikir, banyak mencari, langkah-langkahnya selalu bertujuan untuk mencari pengetahuan. Itu keempat tadi kita buktikan. Lamun sampai ke orang terus semangat karena ilmu, berarti orang saya ilmuwan. Lamun orang ngedon tidak mencari ilmu, berarti ilmu yang ada belum ada, dan Anda belum bisa meraih ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Jadi ciri jelema anu kitu tadi eta cara ilmuwan.